Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum ajmain. Insyaallah taala di pertemuan yang berbahagia ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita dari kitab Durusul Lughah, yang kita harapkan dari pelajaran kita ini kita bisa mengambil manfaat dan faedah tambahan untuk terus membekali diri kita dengan ilmu-ilmu yang berkaitan tentang bahasa Arab. Ikhwani wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Kemarin kita sudah memasuki halaman 16. Ya, insyaallah kita akan lanjut. Ya, silakan yang punya kitab kita masuk halaman 16, ya, halaman 16, 17 dan seterusnya. Ya. Dan sebelumnya kita sudah menyinggung tentang isim, ya, isim yang terdiri dari isim yang memiliki alif lam dan juga isim yang tidak memiliki alif lam. Itu cara bacanya seperti apa, dan itu sudah kita jelaskan juga. Kemudian isim yang terletak di awal kalimat itu disebut dengan mubtada, dan mubtada itu biasanya dia memiliki alif lam. Ya, kemudian isim yang datang setelahnya atau yang kita sebut dengan khobar, isim khobar itu adalah kata yang menjelaskan makna mubtada. Ya, biasanya dia tidak memiliki alif lam. Jadi kalau misalnya ada dua kata ya. Yang pertama ada alif lamnya dan yang kedua tidak ada alif lamnya, maka dua kata tersebut adalah dua kata yang telah sempurna. Ya, sudah menjadi kalimat yang sempurna. Nah, di situ akan kita kita bacakan, ya. Kita bacakan terlebih dahulu. Di situ ada kata najmun. Najmun najmun, ya, setelahnya. Kemudian kalau ada alif lamnya dibaca an-najmu. Ya. Kemudian ada kata rajulun, ya. Kemudian apabila ada alif lamnya maka dibaca ar-rajul. Nah, najmun itu artinya bintang, kemudian rajulun itu artinya laki-laki. Kemudian ya dikun ditanwinkan, kemudian diberikan alif lam maka dibaca ad-diku. Ya, artinya ayam jantan. Kemudian ada kata talibun, ya, talibun, dan ketika masuk padanya alif lam maka dibaca at-talib. Ya, lalu apa sih bedanya dengan halaman 14? Ya, halaman 14 itu kan kalau kita perhatikan ya sama saja ya. Ada yang tidak ada alif lamnya dan ada yang alif lam. Nah, ternyata ada sisi perbedaan. Ya, sisi perbedaannya bagaimana? Sisi perbedaannya adalah pada cara membaca huruf, ya, yang terletak setelah alif lam. Nah, pada halaman 14 kalau kita perhatikan kata baitun, ya, ketika dia dimasuki alif lam maka huruf ba-nya huruf lamnya tetap terbaca al-baitu. Kata qalamun kemudian masuk padanya alif lam, al-qalam. Jadi alif lam atau al-nya di situ, huruf lamnya, lam sukun itu tetap terbaca. Ya, kitabun al-kitab, jamalun al-jamal. Nah, pada halaman 14 ini kalau kita perhatikan di situ huruf lamnya tidak terbaca. Ya, tidak terbaca. Artinya apa? Sudah melebur ke dalam huruf yang datang setelah alif lam. Contohnya najmun, ya, najmun. Kemudian kita masukkan alif lam maka kita baca an-najmu.
Ya, an-najmu. Mana huruf lamnya sudah melebur ke dalam huruf nun. Makanya di situ dia diberikan tasydid. Ya, berbeda dengan kata yang terletak pada halaman 14. Ya, al-baitu, al-qalamu, al-kitabu, al-jamad. Di situ huruf ba-nya tidak ada tasydid, huruf qaf-nya tidak ada tasydid, huruf kaf-nya tidak ada tasydid, huruf jim-nya tidak ada tasydid. Maka dia kenapa tidak ada tasydid? Karena huruf lamnya ya masih terbaca. Sedangkan halaman 16 di situ ya huruf lamnya tidak lagi terbaca. Artinya dia sudah melebur ke dalam huruf yang datang setelahnya sehingga huruf setelahnya tersebut diberikan tasydid. Najmun dibaca an-najmu, rajulun dibaca ar-rajulu, dikun dibaca ad-diku, talibun kemudian dibaca at-talib. Kita tidak membacanya al-najm atau al-rajulu atau al-diku atau al-talib. Ya, ini agak sedikit memberatkan, ya, memberatkan kita yang membacanya. Makanya itulah kenapa ya huruf lamnya itu ya dileburkan ke dalam huruf yang datang setelahnya. Ya tentu saja huruf apa saja yang menyebabkan huruf lam itu melebur ke dalamnya, nah itu nanti akan kita pelajari pada halaman 19. Baik, halaman 17, ya, silakan adminnya bisa menampilkan materi di ada beberapa contoh, ada 11 contoh yang kita perhatikan ya. Di situ semua contohnya khususnya pada huruf yang ada pada kata yang ada alif lamnya. Di situ kita lihat huruf yang datang setelah alif lam ya huruf lamnya di situ dileburkan ke dalam huruf yang datang setelah alif lam. Ya, sehingga dia diberikan tasydid. Ini membedakan antara halaman 11 dan halaman 14. Saya baca, kemudian saya terjemahkan. Di situ ada kata an-najmu ba'id. Ya, an-najmu ba'id. Artinya bintang itu jauh. Lihat ya cara membacanya an-najmu. An-najmu ya bintang ba'idun, bintang itu jauh. Kemudian nomor 2 ar-rajulu. Ar-rajulu waqifun. Ya. Laki-laki itu berdiri. Kemudian nomor 3 as-sukkaru hulwun. As-sukkaru hulwun, gula itu manis. Selanjutnya nomor 4 at-talibu maridun. Siswa itu marid, sakit. Kemudian nomor 5 ad-diku jamilun. Ad-diku jamilun. Ya, artinya ayam jantan itu bagus, ya, molek, indah. Kemudian nomor 6 ad-daftaru jadidun. Ya, ad-daftaru jadidun. Ya. Artinya buku tulis itu baru. Ad-daftaru itu daftar buku tulis, ya. Selanjutnya nomor 7 at-tajiru ghaniyun. Ya, apa artinya at-tajiru ghaniyun? Artinya adalah pedagang itu ghani, kaya. Selanjutnya nomor 8 ad-dukkanu maftuhun. Ad-dukkanu maftuhun. Toko itu dibuka. Ya, ad-dukkan artinya toko, warung, ya. Maftuhun dibuka atau terbuka. Kemudian nomor 9 al-waladu fakirun. Al-waladu fakirun. Anak itu fakir. Kemudian nomor 8 at-tuffahu ladzidun. At-tuffahu ladzidun. Ya, apel itu lezat. Selanjutnya nomor 11 at-tabibu tawilun wal maridu qasirun. Ya, at-tabibu tawilun, dokter itu tinggi, tawil itu bisa diartikan tinggi ataupun bisa diartikan panjang, tergantung konteksnya. Kalau manusia itu maksudnya adalah tinggi, ya. At-tabibu tawilun. Ya. Tawil juga bisa artinya lama, ya. Waktun tawil itu kalau disifat sebagai kata sifat untuk waktu. Waktun tawil, waktu yang lama. Kemudian wal maridu qasirun, dan orang sakit itu pendek. Nah, kita perhatikan kalimat dari nomor 1 sampai nomor 11. Di situ ada sangat banyak sekali
kalimat lamnya itu melebur pada huruf setelahnya, sehingga huruf setelahnya diberikan tasydid. Ya, di situ ada kata an-najmu, ada kata as-sukar, ada kata ad-dik, daftar, ad-dukan, at-tufah. Ya, tapi di situ juga ada beberapa kata yang kalau dibaca alif lamnya, ya, maka alnya itu huruf lamnya masih terbaca. Artinya dia tidak melebur pada kata setelahnya. Ya, pada huruf setelahnya. Contohnya kata al-waladu. Al-waladu fakir. Nah, di situ tidak huruf wawnya tidak diberikan tasydid. Artinya kita tidak membaca awwaladu. Ya, tapi kita membacanya al-waladu. Ya, sama juga dengan nomor 11. Di situ ada kata al-marid. Ya, huruf sebelumnya at-tabibu tawil, dari situ huruf ta diberikan tasydid karena huruf lamnya berlebur pada huruf ta. Kemudian al-marid. Nah, al-marid di situ huruf mimnya tidak diberikan tasydid. Kenapa tidak diberikan tasydid? Karena dia tidak huruf lamnya di situ tidak melebur pada huruf mim, sehingga tidak dibaca wal maridu qasir. Nah, di sana ada huruf-huruf ya yang kita sebut dengan huruf-huruf syamsiyah dan yang kita sebut dengan huruf-huruf qamariyah. Itu akan kita jelaskan insyaallah pada halaman 19 yang mana apabila ada alif lam yang masuk kepada huruf salah satu di antara huruf tersebut ada huruf yang dibaca tasydid, yang diberikan tasydid dan ada huruf yang tidak diberikan tasydid. Baik, sebelumnya kita masuk dulu ke dalam beberapa tamrinat ya, beberapa latihan di situ. Latihan yang pertama kami mempersilahkan mungkin ikhwan dulu terlebih dahulu membacanya. Ya, latihan pertama di situ perintahnya adalah iqra waktub ma'a dhabti awakhiril kalimat. Ya, bacalah dan tulislah dengan mengharokati huruf terakhir pada beberapa kata berikut ini. Ya, perintahnya menulis, tetapi cukup membacanya saja tak mengapa. Yang mau menulis sendiri di rumah juga dipersilakan. Baik, silakan ada ikhwan terlebih dahulu yang ingin membaca, kami mempersilahkan. Ya, fokus di situ ada kata yang ada lamnya melebur dan ada lamnya yang tidak melebur. Silakan. Ana Ustaz. Nah, tafadhol. Bismillah. Al-babu, pintu itu. Tidak usah pakai itu, pintu saja. Cukup. Pintu. At-tajiru, pedagang. An-najmu, bintang. Al-qamaru, bulan. Ad-diku, ayam jantan. Al-ma'u, sariru, dipan atau ranjang. Al-baitu, rumah. Al-masjidu, masjid. Ar-rajulu, pria atau laki-laki. Ya. As-sukaru, gula. Al-waroku, penjepit kertas. Al-waroki atau al-waroku. Ya, baik. Jazakallahu khairan. Satu orang lagi, silakan dari ikhwan. Satu orang lagi dari ikhwan, kami mempersilakan untuk membacanya. Setelah itu kita masuk ke latihan yang kedua. Silakan. Ya, Ustaz. Nah, tafadhol. Al-babu, pintu. At-tajiru, pedagang. An-najmu, bintang. Al-qamaru, bulan. Ad-diku, ayam jantan. Al-ma'u, air. As-sariru, ranjang. Al-baitu, rumah. Al-masjidu, masjid. Ar-rajulu, laki-laki. As-sukkaru, gula. Al-waraku, daun. Ya, jazakallahu khairan. Nah, di situ kita bisa membedakan ya, bisa membaca mana kata yang ada alif lamnya kemudian melebur
huruf lamnya setelah ke dalam huruf yang datang setelahnya. Ini sebenarnya kalau kita sudah bisa membaca Al-Qur'an ya, itu kita sudah bisa membacanya ya, karena ketika kita belajar Iqra dulu juga sudah dibiasakan ya, membaca hal-hal yang seperti ini ya. Di situ mana huruf yang diberikan tasydid ketika dimasuki alif lam, dan di situ ada huruf yang tidak diberikan tasydid ya. Tapi di sini kita perlu juga memahami ya, istilahnya apa sih huruf yang apabila datang huruf lam sebelumnya, lam sukun sebelumnya, itu dia diberikan tasydid dan ada yang tidak diberikan tasydid. Ya, kita jawab terlebih dahulu latihan yang kedua. La al-faragh fi ma yali di wad'i kalimatin munasibah. Istilah titik-titik atau tempat yang kosong pada berikut ini ya dengan meletakkan kata yang sesuai. Di situ ada nomor 1 sampai nomor 6. Silahkan, itu bebas ya. Bebas. Jadi kita di situ hanya mendatangkan mubtada'nya saja. Ya, ini sama seperti tamrinat yang ada pada halaman-halaman sebelumnya. Nomor 1 silakan, siapa yang mau jawab? Ya, cepat saja ya, nomor 1 sampai nomor 6. Nomor 1 siapa? Nomor 2 siapa? Nomor 3 siapa? Silakan. Ya Ustaz. Nah, tafadhal. At-tajiru ghaniyun. Pedagang itu kaya. Jazakallah khair. Nomor 2. Langsung nomor 2. Sukaru halwun. Gula itu manis. Nah, mumtaz. As-sukkaru hulwun. Gula itu manis. Silakan nomor 3. Yang akhwat juga kami mempersilahkan. Ana Ustaz. Nah, silakan. Al-jaddu maridun, kakek sakit. Mumtaz. Nomor 4. Lanjut, siapa lagi? Ayo, silakan. Silakan nomor 4. Ya. Ini nanti adminnya nih saya suruh baca. Silakan nomor 4. Boleh siapa aja Ustaz? Ya, silakan. Boleh. At-ta'amu ladzizun, makanan itu lezat. Naam, at-ta'amu ladzizun, makanan itu lezat. Silakan nomor 5. Ya, yang lainnya masih ragu kayaknya. Baik, enggak apa-apa, dijawab aja langsung, boleh. As-sari'u tawilun, jalan itu panjang. Mumtaz, nomor 6 sekalian. Nomor 6 boleh. Al-ibnu qasirun. Anak itu pendek. Nah, ya, jazakallah khairan. Ya, selanjutnya kita masuk ke latihan yang ketiga. Ini latihan kedua tadi sebenarnya sama saja dengan apa yang ada di halaman-halaman sebelumnya. Jadi hanya melengkapi kalimat saja. Nah, latihan yang ketiga ini ikhtar kalimatan minal qa'imati ba tunasibul kalimata fil qa'imati hamzah atau alif hamzah ya. Pilihlah kata yang ada pada kolom ba yang sesuai dengan kata yang ada pada bagian alif atau bagian hamzah. Di situ ada kata ya, itu dipilih. Silakan satu orang saja, enggak apa-apa. Satu orang saja untuk menjawabnya. Ya. Untuk menjawabnya. Silakan. Ya, dengan Ukti Dewi Widianti. Tafadhali. Bismillah, ana Ustaz. Nah, At-talibu maridun. Murid itu sakit. ya, selanjutnya. Selanjutnya. Benar Ustaz. Ya, silakan. Ad-dukkanu maftuhun. Toko itu terbuka. Ya, oke. Bapak bergantian ya jawabannya. Silakan. Yang lain. At-tufahu. Silakan.
enggak masalah. Yang penting yang lain juga bisa beristifadah. At-tufahu ladzidun. Mumtaz. Nanti. Ya, selanjutnya ada kata alma. Kira-kira mana yang sambungkan ke arah mana? Al-ma'u harun. Mumtaz. Al-ma'u. Artinya? Air itu panas. Ya. Yang lain, silakan. Al-hajar. Al-hajaru thaqilun. Batu itu berat. Mumtaz. Selanjutnya. Ya, satu orang lagi silakan. Kami mempersilahkan satu orang lagi untuk menjawabnya. Tidak perlu lagu ya. Kalaupun ada kesalahan nanti kita perhatikan. Al-qalamu maksurun. Al-qalamu maksurun. Artinya Pena itu patah. ya. Mumtaz. Ya, sudah bagus ya, terjemahannya juga bagus. Selanjutnya di situ kalimat al-jadidah, ada kata yang baru ya dari materi sebelumnya yang sudah kita pelajari, yaitu dari tamrinatnya juga ada kata khulwun. Mungkin silakan adminnya bisa naikkan layarnya. Ya, ada kata khulwun. Khulwun itu artinya manis. Kemudian ada kata maridun. Ya, maridun artinya sakit. Kemudian ada kata dukan. Dukan artinya tokoh. Ya, kemudian ada kata ghaniyun. Ghaniyun artinya kaya. Kemudian ada kata tawil. Tawilun artinya panjang atau tinggi. Kemudian ada kata fakirun. Fakir artinya orang yang fakir. Ya. Kemudian ada kata qasirun artinya pendek. Kemudian ada kata at-tufah. Ya, tufah itu artinya artinya apel. Ya. Baik, kemudian ikhwani wa fillah, halaman 19 ya. Ini lagi ke belakang sebentar. Silakan yang punya kitab dibuka halaman 19. Oke, artinya sudah ada. Halaman 19 di situ huruf qamariyah dan huruf syamsiyah. Ya, ini mungkin beberapa di antara kita tidak asing lagi, tapi mungkin juga beberapa di antara kita ada yang masih belajar ya, masih tahap pemula. Nah, di sini mungkin kita sering membaca ya, huruf qamariyah dan huruf syamsiyah. Ini sering kita baca ya, tapi mungkin istilahnya yang belum kita pahami dan belum kita kenali. Apa yang dimaksud dengan huruf asy-syamsiyah? Al-huruf al-qamariyah, qamariyah sendiri itu adalah yang nisbat kepada kata qamar. Nah, qamar itu artinya bulan. Sedangkan asy-syamsiyah, syamsiyah itu nisbat kepada kata asy-syams. Asy-syams itu artinya adalah matahari. Ya. Lalu kenapa diistilahkan dengan huruf qamariyah dan huruf syamsiyah? Ya, itu diistilahkan seperti itu. Ya, karena ada yang mengatakan seperti ini ya. Jadi alif lam itu al ya, itu dianggap sebagai bintang. Ketika bintang itu bertemu dengan bulan di malam hari, bintangnya masih kelihatan, masih nampak. Makanya apabila ada alif lam yang masuk ke dalam huruf qamariyah, maka huruf lamnya itu terbaca. Artinya dia tidak melebur ke dalam huruf-huruf qamariyah. Ya. Sedangkan huruf syamsiyah, ya silakan yang masih terbuka mikrofonnya masih dihidupin, silakan dimatikan terlebih dahulu. Ya ya. Kemudian adapun huruf syamsiyah, ya huruf syamsiyah itu kenapa dinisbatkan kepada asyams ya? Karena yang namanya bintang, ya, bintang di sini maksudnya adalah alif lam ya. Itu di siang hari tidak nampak. Atau huruf lamnya lah itu tidak nampak sehingga ya huruf lamnya di situ dilebur ya, dimasukkan ke dalam huruf yang datang setelahnya. Ya.
Nah, di sini apa saja yang masuk dalam kategori huruf qamariyah dan apa saja yang masuk ke dalam kategori al-huruf asy-syamsiyah. Ini akan kita baca. Ya, di situ ada 14 ya. Ada 14 huruf yang masuk ke dalam huruf qamariyah, ada 14 huruf yang masuk ke dalam huruf syamsiyah. Ini ada jadi sekitar ada dari 28 ya, dari 28 huruf dibagi menjadi dua. Ada yang masuk ke huruf qamariyah, ada yang masuk ke syamsiyah. Baik. Yang pertama di situ ada ya hamzah ya. Al-abu. Ya, al-abu. Kita baca dulu. Kita baca nomor 1 qamariyah ya. Kemudian nanti kita masuk lagi ke syamsiyah. Ya. Ya. Kita baca saja nomor 1 2 qamariyah, 1 2 syamsiyah. Ya, kemudian dan seterusnya, karena kalau kita perhatikan situ hurufnya tidak ya, kita baca qamariyah sajalah dulu ya. Di situ ada hamzah al-abu, kita baca. Kemudian ada huruf ba al-babu. Kemudian ada huruf jim ya, al-jannatu ya, al-jannatu ya. Kemudian ada huruf ain, al-ainu. Selanjutnya ada huruf ghain, al-ghada'u. Selanjutnya ada huruf fa, artinya artinya ya, kita lupa artinya apa. Al-abu tadi artinya adalah ayah. Al-babu artinya pintu. Al-jannatu artinya surga. Al-himaru artinya keledai. Al-khubzu artinya roti. Kemudian al-ainu artinya mata. Bisa juga diartikan yang lain. Tapi di situ saya artikan mata saja. Kemudian ada huruf qa. Di antara huruf qamariyah ada huruf ghain. Di situ contohnya adalah al-ghada. Lamnya tidak melebur ya. Jadi terbaca juga al-ghada. Al-ghada artinya adalah makan siang. Kemudian ada huruf fa. Ya, ketika masuk padanya alif lam dibaca al-famu. Artinya mulut. Ya. Selanjutnya ada huruf qaf. Ya, ada huruf qaf. Ketika dibaca ketika ada alif lamnya maka dibaca al-qamar. Yang artinya bintang. Kemudian nomor 10 ada huruf kaf. Jika masuk padanya alif lam terbaca huruf lamnya al-kalbu, artinya ekor anjing. Kemudian ada huruf mim ya, huruf mim. Dibaca al-ma'u ya, al-ma'u. Huruf lamnya tidak melebur ya. Al-ma'u artinya air. Kemudian waw ya, huruf waw. Al-waladu. Al-waladu artinya anak. Selanjutnya huruf ha. Al-hawa'u ya, udara. Kemudian ada huruf ya. Itu tidak diberikan titik gitu ya. Harusnya diberikan supaya seorang itu bisa membedakan apakah ya atau al-yadu. Al-yadu artinya adalah tangan. Nah, ini dia 14 huruf qamariyah ya. Ulangi, hurufnya adalah hamzah, ba, jim, ha, kha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, mim, nun, waw, ha, dan ya. Itu adalah huruf qamariyah. Ya. Ini kalau kita sebenarnya kalau kita sudah bisa baca Al-Qur'an dan kita sering sekali mengucapkan kata yang ada alif lamnya, di situ ada yang lamnya melebur, ada yang lamnya tidak melebur. Nah, itu sudah kita bisa bedakan ya. Jadi kalau lamnya tidak melebur ke dalam huruf setelahnya, maka huruf setelahnya itu adalah huruf qamariyah. Ya, huruf qamariyah. Baik. Ya, ini kalau kita sudah pelajari, sudah bisa baca Quran, insyaallah untuk membacanya sudah paham. Untuk cara membacanya juga sudah bisa. Baik, selanjutnya ada al-huruf asy-syamsiyah. Nah, huruf syamsiyah tadi saya sudah sebutkan, yaitu apabila ada alif lam yang datang atau alif lam ya, khususnya pada lamnya di situ tersebut
dilebur. Ya, dilebur dimasukkan ke dalam huruf syamsiyah itu. Sehingga huruf itu diberikan tasydid. Ya, diberikan tasydid. Ya, sebenarnya nggak ada tasydidnya. Bahkan kalau dulu ya Al-Qur'an itu tidak ada titiknya. Tidak ada titik apalagi harokat. Ya, titik aja nggak ada apalagi harokat. Ya, itu dahulu Al-Qur'an seperti itu. Ya, kemudian dibuatlah ya datang abad setelahnya, tahun-tahun setelahnya dibuatlah titik terlebih dahulu. Ya, untuk membedakan mana huruf jim, mana huruf ha, mana huruf kha, mana huruf ba, mana huruf ta, mana huruf ta. Kemudian setelahnya lagi datang ya untuk lebih mempermudah lagi orang yang membaca Al-Qur'an ya, karena tidak semua yang baca Al-Qur'an itu adalah orang Arab, maka diberikanlah harokat di sini. Kita lihat di sini ya, diberikanlah tasydid ya pada huruf syamsiyah. Yang pertama di situ ada huruf ta. Ya, ta ya dibaca at-tajiru. Ya, at-tajiru. Kita tidak membaca al-tajiru. Itu berat ya, sakil ala lisan, berat diucapkan dengan lisan ya. Maka itulah diantara kenapa ya dia dileburkan, lamnya di situ dileburkan ke dalam huruf syamsiyah ya, karena memang sakil. Ketika dia tidak dileburkan itu akan memperberat ya lisan untuk mengucapkan ya. Bisa Anda coba saja ya, mungkin di situ tentu saja mengalami kesulitan. Ya, kita baca terlebih dahulu. Huruf ta, at-tajiru. Tajir artinya pedagang. Sambil saya terjemahkan, sambil antum dan antuna menulis terjemahannya dan menghafal, sambil menghafal. Kemudian ada huruf ta, as-saubu. Dibaca as-saubu. Artinya adalah pakaian. Saub ini juga bisa diartikan jubah ya, jubah laki-laki ya, yang sampai di atas mata kaki. Itu disebut dengan as-saub. Kemudian nomor 3, ad-diku. Ad-diku artinya adalah ayam jantan. Kemudian nomor 4 huruf zal. Tadi nomor 3 huruf da, nomor 4 huruf za. Huruf za. Az-zahabu. Az-zahabu artinya emas. Ya. Kemudian huruf nomor 5 yaitu huruf ra. Di antara huruf syamsiyah adalah huruf ra. Ya, ar-rajulu. Ar-rajulu artinya pria atau laki-laki. Ya, kemudian nomor 6 ada huruf za ya. Ya, kemudian ada alif lamnya dibaca az-zahratu. Artinya bunga. Kemudian nomor 7 ada huruf sin ya. As-samaku artinya ikan. Kemudian nomor 8 ada huruf shin. Asy-syamsu ya artinya matahari. Kemudian nomor 9 ada huruf shad ya, as-sadru artinya ad-dhaifu. Ya, ad-dhaifu artinya tamu. Ya, artinya tamu. Kemudian nomor 11 di situ ada huruf ta. Ya, huruf ta. Ya. Yaitu at-talibu, contohnya at-talibu ya, diberikan tasydid artinya adalah siswa. Kemudian nomor 12 ada huruf dha. Adh-dha, huruf dha. Ya, kemudian dibaca adh-dhuhru. Ya, adh-dhuhru itu artinya waktu zuhur. Ya, kemudian nomor 13 ada huruf lam ya, al-lahmu. Ada huruf lam al-lahmu artinya daging. Kemudian nomor 14 ada huruf nun ya, maka dibaca an-najmu ya, an-najmu artinya bintang. Nah, di sini perlu kita perhatikan juga ya, kalau kita perhatikan untuk huruf syamsiyah ini ya, kenapa apabila ada alif lam al, khususnya pada huruf lam di situ, ketika masuk pada huruf syamsiyah dia dilebur. Dia dilebur artinya dia dimasukkan ke dalam huruf syamsiyah di tasydid. Karena kalau kita perhatikan dari huruf ta, huruf dal, za, ra, za, sa, sha, itu semuanya makharijul hurufnya, tempat keluar huruf syamsiyah itu ya mendekati huruf lam.
Ya, mendekati huruf lam. La, alla, la. Nah, huruf lam itu biasanya posisinya di mana sih? La, ya. Posisinya di langit-langit bagian depan ya. Langit-langit bagian depan. La, ya. Ujung lidah atau di atas lidah sedikit ya. La, alla. Nah, kalau kita perhatikan kita ucapkan huruf ta, kemudian za, ro, za, sa, sha, ya, so, ya, bo. Itu hampir mendekati dengan makhraj huruf lam. Ya, sehingga kalau misalnya tidak dilebur, ya, tidak dimasukkan ya huruf lamnya ke dalam huruf syamsiah ini, tentu akan memberatkan lisan. Ya, seperti at-tajir itu dibaca al-tajir. Ini susah. Ya, berat. Kata dhaif misalnya, ad-dhaifu kita baca al-dhaifu. Ya, berat. Al-sadaru, al-syamsu. Nah, ini berat sekali. Ya, al-rajulu. Ini berat. Lain halnya dengan huruf qamariyah. Huruf qamariyah ini kalau kita perhatikan, makharijul hurufnya, tempat keluar huruf qamariyah ini ya jauh dari huruf lam. Ya, jauh dari huruf lam. Di situ ada huruf ja, ya, ada huruf ha, ada huruf a, huruf ha, huruf kha, huruf qa. Nah, itu kan jauh ya. Posisinya jauh sekali. Ada yang di huruf di bagian tenggorokan, ada yang di bibir ya, mim, ma, wa ya. Nah, ini jauh posisinya. Sehingga apa? Sehingga huruf yang datang setelah huruf lamnya itu dibaca jelas. Huruf lamnya dibaca jelas. Jadi tidak perlu diberikan harokat. Al-babu. Ya, al-babu. Tidak boleh kita baca ab-babu. Ya, al-babu harus. Ya, karena kalau tidak diberikan tasydid pun lisan itu ya dengan mudah mengucapkan. Ya, nah inilah pembagian ya huruf qamariyah dengan huruf syamsiyah. Ya, huruf qamariyah dan huruf syamsiyah. Ini buat teman-teman yang sudah bisa baca Quran, tentu saja cara membacanya itu sudah bisa ya. Cara membacanya sudah bisa. Nah, coba kita buka halaman 20. Terakhir ya, halaman 20. Sekali lagi ya. Ini terakhir, nanti kemudian pelajaran keempat kita lanjut pertemuan selanjutnya. Baik, halaman 20 silakan satu atau dua orang yang membaca. Kami mempersilahkan. Ya, iqra al-kalimat al-atiyah waktubha mura'iyan qawaidan nutqil hurufil qamariyah wasyamsiyah. Perintahnya itu adalah bacalah kalimat atau kata berikut ini dan tulislah dengan memperhatikan kaidah pengucapan huruf qamariyah dan huruf syamsiyah. Ya, silakan dibaca satu orang terlebih dahulu. Yang ikhwan dulu silakan. Dari ikhwan dulu, satu orang dari ikhwan. Boleh Ustaz? Nah, tafadhol. Al-baitu, ad-diku, al-mudarrisu, al-babu, al-talibu, as-sukkaru, ad-daftaru, al-akhu, al-rasulu, al-wajhu, as-sadiqu, al-qur'anu, as-salatu, al-ka'batu, al-ra'su, al-isba'u, as-sabunu, al-dhufru, al-fajru, al-zuhru, al-asru, al-maghribu, al-isha'u. Ya, satu lagi silakan. Satu lagi kami persilahkan. Ya. Dan dari akhwat juga nggak mengapa. Satu orang. Ana Ustaz. Nah, tafadhol. Al-baitu, ad-diku, al-mudarrisu, al-babu, at-talibu, as-sukkaru, ad-daftaru, al-akhu, al-rasulu, al-wajhu, as-sadiqu, al-qur'anu, as-salatu, al-ka'batu, al-ra'su, al-isba'u, as-sabulu al-dhufri, al-fajru, al-dhuhru, al-asru, al-maghribu, al-isha'u.
Ahsantum jami'an. Ya, bacanya sudah bagus ya, karena memang kalau sudah bisa baca saja apa saja huruf qamariyah, apa saja huruf syamsiyah ya. Kemudian di situ juga kalau kita perhatikan ada beberapa kosakata yang baru ya. Di situ ada kata al-akhu. Nah, maksud saya baru itu yang belum disebutkan sebelumnya. Al-akhu artinya saudara laki-laki. Kemudian ar-rasul artinya rasul, utusan. Kemudian al-wajhu artinya wajah. Kemudian ada kata as-sadiqu, sadiq artinya teman. Kemudian ada kata ar-ra'su, ar-ra'su artinya kepala. Kemudian ada kata al-isba'u, al-isba' artinya jari. Selanjutnya ada kata sobun, sobun itu artinya sabun. Selanjutnya ada kata al-dhufru. Al-dhufru atau dibaca juga al-dhifrun. Artinya adalah kuku. Nah, itu beberapa kosakata baru. Adapun al-fajr, al-dhuhur, al-asr, al-maghrib, wal-isya itu waktu sholat yang memang sudah kita hafalkan. Ya, jadi kita belajar di sini pertama bukan hanya sekedar membaca tamrinat saja atau membaca nas-nas saja, tetapi juga sambil menghimpun, sambil mengumpulkan kosakata bahasa Arab. Ya, sambil menghafal juga. Jadi sekalian ya, belajar kaidah, belajar latihan juga sambil mempelajari dan menghafal kosakata bahasa Arab. Jadi kalau semakin tambah pelajaran baru, tentu situ ada kosakata baru juga yang semestinya dihafalkan. Baik, itu saja yang bisa disampaikan di pagi ini. Silakan nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan ke admin. Admin bisa bertanya ke admin. Allah Ta'ala alam bishawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Nah, baik.